Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi kataba nasra wa ta'yida li ibadihil mukhlisin. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladhina jahadu fillahi haqqa jihadih. Fakataba lahum rabbuhum izzad dunya wa sya'adatal uqba yauma la yanfa'u malun wala banunun illa man atallaha biqalbin salim. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan waktu fajar yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kita, bersama-sama kita bisa hadir, bisa memenuhi jamuan istimewa yang disediakan oleh Allah, bisa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Tentu dengan harapan mudah-mudahan ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua yang hadir di majelis ini mudah-mudahan dalam limpahan bimbingan, pertolongan, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, hidup kita semua diselamatkan dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah rahimakumullah, tentu dalam hidup ini kebahagiaan menjadi dambaan kita semua. Setiap orang menginginkan dalam kehidupannya ini meraih, menggapai kebahagiaan. Yang menjadi persoalan adalah ternyata dalam menjalani liku-liku kehidupan ini tidak semua manusia bisa mengenyam dan merasakan kebahagiaan itu. Karena itu Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an memandu kita bagaimana supaya kita bisa menjalani hidup ini dengan penuh kebahagiaan. Allah tunjukkan itu di Al-Qur'an surat ketiga, surat Ali Imran, ayatnya ayat 102. Di surat Ali Imran ayat 102 itu Allah bimbing kita, Allah pandu kita, Allah tunjukkan kepada kita lembaran kehidupan yang diberikan oleh Allah ini. Sesungguhnya Allah menyediakan dan mempersiapkan bagaimana manusia itu bisa merasakan dan menikmati kehidupan dengan segala kesempurnaan kebahagiaan. Tidak hanya kebahagiaan sesaat ketika kita hidup di dunia, tapi sampai dengan kesempurnaan kebahagiaan yang disediakan oleh Allah ketika kita kembali di akhirat. Kalau panjenengan pirsani di surat Ali Imran ayat 102 itu Allah tunjukkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayat ini pertama Allah mendidik dan mengajarkan kepada kita bahwa Allah sudah sediakan kenikmatan kehidupan di dunia. Dan segala bentuk kenikmatan kehidupan di dunia itu bukanlah merupakan puncak kebahagiaan. Bukan juga akhir dari segala kebahagiaan yang disediakan oleh Allah. Sehebat-hebat dan sebesar-besarnya kenikmatan yang disediakan oleh Allah ketika kita hidup di dunia itu sesungguhnya tidak sebanding dengan kesempurnaan kebahagiaan yang disediakan oleh Allah ketika kita kembali kepada Allah di akhirat. Yang kedua,
Allah tunjukkan kepada kita bahwa kenikmatan kehidupan di dunia ini pada saatnya kita akan akhiri, kita akan tinggalkan, karena kehidupan di dunia ini dibatasi oleh yang namanya ajal, dibatasi oleh yang namanya kematian. Sehingga yang ketiga di ayat ini Allah tunjukkan menjadi rugi, menjadi kebangkrutan, kerugian besar ketika kita menjalani hidup dan kehidupan ini, kemudian kita meninggalkan dunia fana ini, kita menemui ajal dan kita tidak menjadi orang dalam kondisi yang beruntung, kita tidak menjadi manusia yang selamat. Maka di ayat ini Allah tunjukkan siapa yang selamat itu adalah manusia yang mengakhiri hidup dan kehidupan ini tiada lain seperti yang diingatkan oleh Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi inilah para jamaah rahimakumullah yang Allah tunjukkan kepada kita. Ingin mendapatkan dan merasakan kebahagiaan, yang pertama diingatkan oleh Allah sumber kebahagiaan itu ketika kita yakin kepada Allah. Sumber kebahagiaan itu ketika kita beriman kepada Allah. Sumber kebahagiaan itu ketika kita mengerti dan menyadari kenikmatan besar yang disediakan oleh Allah, yaitu keyakinan kepada Allah. Maka di ayat itu Allah awali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Orang yang beriman inilah orang yang beruntung. Bahkan di Al-Quran surat ke-23 itu ada di Al-Quran diberi nama oleh Allah, nama surat itu orang-orang yang beriman. Dan di surat itu yang pertama diingatkan oleh Allah, yang membanggakan kita semua adalah ketika kita menyadari manusia yang sukses, manusia yang beruntung adalah manusia yang beriman kepada Allah. Maka di situ Allah tunjukkan qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung, sungguh sukses, sungguh bergembira, sungguh berbahagia. Siapa? Orang-orang yang beriman, orang-orang yang yakin kepada Allah. Kenikmatan dan kebahagiaan orang beriman itu ditunjukkan oleh Allah di Al-Quran surat ke-41, surat Fussilat, ayatnya ayat yang ke-30. Innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah alladzi kuntum tu'adun. Orang yang benar-benar beriman kepada Allah, orang yang benar-benar yakin kepada Allah, kemudian dia hidup istiqomah dengan apa yang dia yakini, maka dia akan merasakan ketenangan, ketentraman, kebahagiaan dalam kehidupan. Diangkat oleh Allah rasa takutnya, dihilangkan oleh Allah rasa sedihnya. Orang yang beriman kepada Allah, hidupnya memang ada ketakutannya, tapi takutnya hanya kepada Allah. Orang beriman ada sedihnya, tapi sedihnya itu karena sesuatu itu adalah karena Allah. Sementara orang yang tidak beriman, hidupnya diliputi ketakutan dan kesedihan. Dan yang lebih parah lagi, ketakutan dan kesedihannya dalam hidup itu disebabkan karena segala sesuatu selain Allah. Ayat ini mengajarkan kepada kita, Allah menunjukkan kepada kita kebahagiaan orang beriman. Hidupnya menjadi tenang, tentram dan damai. Diangkat rasa takutnya, dihilangkan rasa sedihnya. Yang ada adalah hidup dengan penuh keyakinan kepada Allah, hidup dengan kegembiraan karena keyakinannya kepada Allah. Sehingga ayat ini, surat ke-41, surat Fussilat, ayat yang ke-30, Allah mengajarkan di antaranya ada dua hal penting bagi orang-orang yang merasakan lezatnya iman. Apa yang dia dapatkan? Yang dia dapatkan pertama
adalah dalam hidup dia merasakan al-itminan. Al-itminan adalah ketenangan. Orang beriman itu hidupnya menjadi tenang. Sebab dia menyadari. Apa yang dia sadari? Hidup ini adalah lipatan liku-liku ujian yang diberikan oleh Allah. Surat Al-Mulk, surat ke-67 ayat yang kedua. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Hidup ini adalah bentangan ujian yang diberikan oleh Allah. Apakah dalam bentuk kesenangan, sesuatu yang menyenangkan, atau sesuatu yang menyulitkan dan menyedihkan. Problematika hidup dan kehidupan, sebesar apapun masalah, bagi orang yang beriman, itu semua menjadi ringan, menjadi kecil. Kenapa? Karena dia punya iman, karena dia punya keyakinan, karena dia punya Allah yang maha besar. Inilah yang dirasakan bagi orang yang beriman. Apa? Dalam hidup dia akan mendapatkan buah namanya al-itminan, ketenangan. Yang kedua, apa yang didapatkan bagi orang yang yakin, yang beriman kepada Allah? Yang didapatkan adalah dia akan bersemangat mengambil peran dan bagian. Dia akan bersungguh-sungguh. Dia akan mengambil keberpihakan untuk berjuang. Kenapa? Sebab yang dilakukan bukan cek kosong. Yang kita lakukan di dunia ini akan tercatat, terekap secara rapi di sisi Allah. Capek-capek kita, payah-payah kita untuk menegakkan kebenaran, untuk kita hidup tegak dalam ketaatan, itu semua menjadi investasi kebahagiaan kita, bukan di dunia semata, tetapi yang kita lihat adalah orientasi masa depan, bahwa ada rumah masa depan, ada pintu dan pulau harapan yang disediakan oleh Allah dalam hidup ini. Sehingga makna yang kedua selain al-itminan yang kita dapatkan adalah busyra bil jannah, bergembira dengan sorga. Dia senang dengan hartanya ketika di dunia, tapi rasa senangnya kepada harta di dunia itu akan terus diabadikan sampai di akhirat. Maka dia dengan mudah untuk melaksanakan infak, dia akan melaksanakan sedekah, dia memberikan kembali sebagian harta yang diberikan oleh Allah. Ketika dia mengalami deraan, berbagai macam bentuk kesulitan dalam hidup, dia menyadari ini bukan akhir dari segalanya, tapi ada pulau harapan, busyra bil jannah. Maka dia sempurnakan imannya, dia jalani hidup dan kehidupannya betul-betul di atas bimbingan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan pirsani di Al-Qur'an surat ke-13, surat Ar-Ra'd, ayatnya ayat 22. Di situ Allah tunjukkan orang yang betul-betul beruntung merasakan nikmat hidup di dunia, bukan selesai dan habis, tapi ada pulau harapan. Ada kesempatan besar yang disediakan oleh Allah ketika kita kembali kepada Allah di akhirat, sehingga dia berkiprah dengan hidup atas bimbingan dan petunjuk dari Allah. Ayat 22 itu Allah sebutkan, walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah ulaika lahum uqbadar. Ayat 23, jannatu adni yadkhuluna wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Ayat 24, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar. Inilah orang yang berkesudahan indah. Inilah orang yang mendapatkan kesempurnaan kebahagiaan. Semua nikmat yang diberikan oleh Allah di dunia tidak menguap, tidak hanya habis ketika dia hidup di dunia,
tapi terus berkelanjutan menjadi sumber dan investasi kebahagiaan sampai ketika di akhirat. Bagi siapa? Ayat yang ke-22 Allah tunjukkan, yaitu orang yang menjalani hidup dengan iman yang sempurna. Apa iman yang sempurna? Kesabaran. Sabar itu iman level 5. Iman level pertama namanya iman. Iman itu orang yang punya keyakinan kepada Allah. Iman level kedua, apa yang dia imani, apa yang dia yakini, dibuktikan dalam bentuk amal perbuatan. Itu yang disebut dengan amal soleh. Maka amal soleh adalah bentuk dari iman level yang kedua. Yang ketiga apa? Menyadari dalam hidup ini harus betul-betul yang dilakukan itu dimengerti, dipahami. May yuridillahu fihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, maka apa? Dia akan diberikan kepahaman tentang agama. Sampai Nabi itu mengajarkan, sayati ala ummati zamanun, akan datang satu zaman, akan datang satu masa dari umatku. Apa yang diingatkan Rasul? Yuksirul Qur'an. Banyak orang membaca Al-Quran. Kalau yang baca satu qari, ini yuksirul Qur'an kata Rasulullah. Banyak orang membaca Al-Quran, tapi wayakhillul fuqaha, tapi tidak sampai merasuk ke dalam jiwanya, hanya sampai sebatas kerongkongannya. Dia tidak diberikan kepahaman. Maka iman level yang ketiga adalah ilmu. Menyadari bahwa semua amal yang dilakukan tidak akan diterima oleh Allah kecuali kita bersungguh-sungguh membekali hidup dan kehidupan kita dengan ilmu. Tidak ada tempat yang lebih dekat dengan Allah kecuali orang yang belajar. Tidak ada tempat yang lebih dekat dengan Allah kecuali orang yang mengajar. Sebab orang yang belajar, sebab orang yang mengajar adalah orang yang mendekati dan bersama dengan Allah yang punya ilmu, yaitu Al-Alim. Itulah iman level yang ketiga. Apa iman level yang keempat? Bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi mengambil peran dan bagian bersungguh-sungguh, bermujahadah, berjihad di jalan Allah. Itu adalah iman level yang keempat. Dan yang kelima adalah sabar. Sabar itu adalah tabah di dalam keyakinan. Itulah puncak keimanan dan itulah yang membuka pintu kita mendapatkan kesempurnaan dan kebahagiaan di dunia sampai dengan kesempurnaan kebahagiaan di akhirat. Ayat 22 tadi, surat ke-13 surat Al-Ra'd, yang pertama orang yang merasakan kebahagiaan, kesempurnaan kebahagiaan sampai di akhirat adalah apa? Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim. Yang kedua apa? Wa aqamus shalah. Jadi orang yang hidupnya bahagia itu orang yang bisa merasakan lezatnya rukuk dan sujud kepada Allah. Menanamkan dan meyakinkan, mewariskan kepada diri dan anak-anaknya untuk beribadah kepada Allah, untuk menegakkan salat, dan itu menjadi sumber kenikmatan dan kebahagiaan sampai ketika kita kembali kepada Allah di akhirat. Panjenengan pirsani Quran surat ke-20, surat Toha, ayatnya ayat yang ke-132, wa'mur ahlaka bis-shalah fastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal akibatul littaqwa. Perintahkan kepada ahlimu, ajarkan, tanamkan, didik, perhatikan, biasakan, kontrol, cek kepada anak kita, kepada keluarga kita, kepada diri dan keluarga kita. Untuk apa? Untuk sholat, untuk merawat dan menjaga rukuk dan sujud kepada Allah. Sebab ini merupakan kekayaan yang tidak terkira. Allah mengajarkan karena sholat itu bukan untuk Allah. Sholat sesungguhnya adalah untuk diri kita. Sampai Allah mengingatkan di ayat ini, la nas'aluka rizqa. Aku tidak minta sholatmu. Engkau tidak sholat, aku tidak rugi. Sekeluargamu tidak ada yang rukuk dan sujud, aku tidak bangkrut. La nas'aluka rizqa.
Lantas kemudian Allah sadarkan kita, nahnu narzukuk. Aku Allah yang memberikan, aku Allah yang mencukupi, aku Allah yang memberikan rezeki kepada kalian. Nahnu narzukuk wal akibatul littaqwa. Akibat baik itu pasti akan diberikan oleh Allah. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Jadi orang yang mendapatkan kesempurnaan kebahagiaan, yang pertama walladzina sabaru tigha wajhi rabbihim, yang kedua adalah wa aqamus shalah. Yang ketiga adalah setelah walladzina sabaru tigha wajhi rabbihim wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah. Orang yang betul-betul beruntung itu orang yang kaya, bukan hanya kaya harta, tapi kaya hati. Apa yang dianugerahkan oleh Allah dikembalikan di jalan Allah. Dia memberikan hartanya baik secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan. Yang secara terang-terangan itu zakat fitri, zakat fitrah, zakat mal yang ketentuannya sudah ditetapkan oleh Allah, batas nisabnya, bagaimana kita menjadi bagi orang muzaki, bagaimana tentang orang-orang yang menerima zakat. Ada 8 asnaf yang secara sistematis sudah diatur dan ditata oleh Allah. Kita berikan, ini harta saya, nisab begini, apa yang saya keluarkan. Itu menjadikan orang ini mendapatkan sumber kenikmatan, kebahagiaan ketika kembali kepada Allah di akhirat. Selebihnya, lebih jauh dari itu, Allah, orang-orang yang betul-betul dermawan, orang-orang yang betul-betul membelanjakan harta di jalan Allah, dialah orang yang mendapatkan sumber kebahagiaan. Sehingga kalau dalam surat Al-Lail itu jelas, ketika Allah menyatakan wal-laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqadz dzakara wal unsa inna sa'yakum lasatta. Allah mengingatkan tentang malam, Allah mengingatkan tentang siang, Allah mengingatkan tentang diri kita manusia, penciptaan kita manusia, laki-laki dan perempuan. Kemudian Allah ingatkan inna sa'yakum lasatta. Sungguh yang kita bisniskan, sungguh yang kita perbuat, sungguh yang kita lakukan berbeda-beda. Ternyata manusia hanya dibagi 2. Kelompok pertama, dia yang sukses, yang beruntung, yang berbahagia, yang bergembira. Siapa dia? Aqta wattaqo wasaddaqa bil husna. Orang yang dermawan, orang yang bertakwa kepada Allah, orang yang membenarkan adanya balasan bagi perbuatan yang baik. Maka di dunia diisi dengan semangat memberi dan berbagi. Yang kedua yang rugi siapa? Punya segalanya di dunia, apa saja dia terpenuhi, tapi dia menjadi orang yang rugi. Dia menjadi orang yang bangkrut. Di akhirat bukan kelompok orang yang beruntung. Siapa dia? Bakhila wastagna wa kadzdzaba bil husna. Orang yang bakhil, orang yang merasa cukup nikmat hanya di dunia, akhirnya apa? Dia tidak membenarkan adanya balasan dari kebaikan. Maka di dunia dibuat hidup untuk hanya memuaskan dirinya, berbuat hidup semau-maunya, memperturutkan syahwatnya, sehingga rusaklah hidupnya. Sehingga semua nikmat yang diberikan oleh Allah hampa dan sia-sia. Dan penderitaannya itu sampai ketika dia kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah para jamaah rahimakumullah, Allah tunjukkan kepada kita yang beruntung siapa? Orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah. Berikutnya yang luar biasa, orang-orang yang betul-betul merasakan kenikmatan kebahagiaan itu adalah yang keempat, surat ke-22 ayat surat ke-13 ayat 22 tadi, surat Ar-Ra'd adalah wayadrauna bil hasanati sayyi'ah. Orang yang bisa menebar kebaikan, orang yang bisa berbuat baik. Dan ini kita bisa berikan contoh. Kenikmatan berharga itu bisa kita rasakan. Rasul ketika mendapatkan kemenangan tahun 8 Hijriah dengan peristiwa Futkul Makkah, kembalinya Rasul ke kota Mekkah. Padahal
kita tahu umat Islam bersama Rasulullah mendapatkan intimidasi, tekanan, siksaan, deraan fisik yang luar biasa. Begitu Rasul di Madinah, kondisi berbalik, dakwah berkembang dengan hebat. Itu dijelaskan oleh Allah. Panjenengan pirsani, Quran surat ke-110, surat terakhir, surat An-Nasr, itu Allah gambarkan kita ini harus bergembira, optimis, ada pintu kebahagiaan, ada pintu kemenangan yang diberikan oleh Allah. Lihat, belajarlah tahun 8 Hijriah, karena surat An-Nasr itu diturunkan tahun 10 Hijriah. Beberapa saat sebelum Rasul wafat. Maka ini menjadi pelajaran berharga bagi kita. Allah mulai ayat itu dengan idah. Idza jaa nasrullahi wal fath. Quran itu kalau menyebut kata idah berarti apabila yang pasti terjadi. Beda dengan menggunakan kata lau. Lau anzalna hadzal Quran misalnya. Kata lau itu adalah apabila yang belum tentu terjadi dan bahkan pasti tidak terjadi. Nah, yang menarik adalah ketika dirangkai dengan kata jaa. Jaa itu bukan sesuatu yang biasa, tapi sesuatu yang luar biasa. Apa sesuatu yang luar biasa? Nasrullah, pertolongan Allah. Dan di ayat ini Allah tunjukkan ketika pertolongan Allah itu datang, maka hadir tampil dalam kehidupan itu, merasakan kenikmatan, kemenangan yang diberikan oleh Allah. Itu bisa dirasakan betul. Karena kalau di Quran kata Nasrullah, itu kan pertolongan Allah ada dua. Satu, disebut Nasrullah, itu pertolongan langsung dari Allah. Tapi kalau di Quran ada menyebut kata Nasrum minallah. Apa Nasrum minallah? Pertolongan yang diberikan oleh Allah sejalan dan selaras. Allah memberi ruang kepada kita untuk turut andil dalam berjuang, dalam berdakwah, dalam berikhtiar yang sebaik-baiknya. Seberapa perjuangan kita, itu sejalan dengan kemenangan yang diberikan oleh Allah. Itu namanya Nasrum minallah. Dan Allah tunjukkan, ketika pertolongan Allah itu didatangkan, maka kemudian umat Islam mendapatkan kemenangan. Yang menarik adalah ketika sampai di kota Mekah, lihat itu diceritakan oleh Allah. Turunnya tahun 10 Hijriah, peristiwanya sudah berlalu tahun 8 Hijriah. Dan yang menarik, ketika Rasul sampai di Mekah, Rasul tidak berkaca pinggang dengan segala kesombongan dan kecongkakan. Beliau mengatakan, hari ini hari pembalasan, hari ini hari pembantaian, habis orang-orang Quraisy. Tidak. Tapi yang dilakukan Rasul seperti di Al-Quran surat ke-13, surat Ar-Ra'd, ayatnya ayat 22 tadi apa? Wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah. Rasul mampu menunjukkan keluhuran dan ketinggian akhlaknya dengan membalas keburukan dengan kebaikan. Wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah. Buktinya begitu sampai di kota Mekah, kalimat yang keluar kalimat santun, kalimat yang keluar kalimat teduh, kalimat yang keluar kalimat yang menenangkan. Apa yang disampaikan oleh Rasul? Yaumul marhamah. Hari ini adalah hari marhamah. Yaumul marhamah. Hari ini adalah hari yang penuh kasih sayang. Masya Allah, tidak ada pembantaian, tidak ada pertumpahan darah. Yaumul marhamah. Sehingga ayat yang kedua Allah tunjukkan wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kita melihat orang-orang masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong. Para jamaah rahimakumullah. Nah, inilah yang ditunjukkan oleh Allah kepada kita. Betapa berharganya orang yang ingin hidup bahagia adalah menyadari kenikmatan yang diberikan oleh Allah dengan iman. Yang kedua, surat Ali Imran ayat 102 tadi, oleh Allah bimbing supaya ingin bahagia, maka iman yang kita miliki yang menjadi sumber kebahagiaan itu didorong, ditingkatkan dari mukmin menjadi muttaqin. Nah, muttaqin itu orang yang hidupnya mulia.
Mukmin didorong menjadi orang yang hidupnya mulia. Bahkan di ayat itu adalah haqqa tuqati, dengan sebenar-benarnya kemuliaan. Panjenengan pirsani ayat ke-7 dari surat Asy-Syam. Apa itu? Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Jadi manusia itu jiwa yang disempurnakan oleh Allah. Maka sungguh beruntung. Apa ini? Maka yang Allah tunjukkan adalah fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah tunjukkan ini jalan fujur, jalan kehinaan, wa taqwa. Ini jalan kemuliaan, ini jalan takwa. Jalan kehinaan, jalan kemuliaan. Siapa jalan kemuliaan tadi? Jelas. Dalam kaidah itu takwa Allah ayyuta'a fala yuksaf wa yuskara fala yukfar wa yudhkara fala yunsa. Jadi orang yang bertakwa itu orang yang hidupnya taat kepada Allah. Yang kedua, orang yang bertakwa itu hidupnya bersyukur kepada Allah. Yang ketiga, orang yang bertakwa itu hidupnya selalu ingat kepada Allah. Berarti jalan fujur, jalan kehinaan sebaliknya. Siapa dia? Orang yang jalannya durhaka kepada Allah. Sebab orang yang mulia taat kepada Allah. Jalan fujur, jalannya orang yang kufur atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Karena orang yang bertakwa adalah orang yang selalu bersyukur kepada Allah. Kalau jalan fujur, jalan hina, jalannya orang yang lalai, yang lupa kepada Allah. Karena jalan kemuliaan, jalan takwa adalah jalannya orang yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan jalan kemuliaan ini kita beruntung. Sebab apa? Qad aflaha man zakkaha. Kenapa orang yang mulia, yang taat, yang bertakwa kepada Allah ini beruntung? Sebab dengan ketakwaannya dibuka pintu kebahagiaan oleh Allah. Dengan 3 pintu tadi. Dengan ketaatan Allah buka pintu kebahagiaan. Dengan rasa syukur Allah buka pintu kebahagiaan. Dengan selalu ingat kepada Allah, hatinya menjadi tenang dan tentram dan damai. Kenapa? Karena selalu ingat kepada Allah, dibuka pintu kebahagiaan oleh Allah. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh rugi. Siapa yang rugi? Yang mengotori jiwanya dengan kedurhakaan, dengan kufur, dan dengan lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga umur kita ini barokah, harta kita ini barokah. Kita menyadari bahwa kehidupan di dunia adalah kesempatan kebahagiaan yang disediakan oleh Allah bagi orang-orang yang hidup taat, tunduk dan patuh, mengikuti bimbingan dan petunjuk dari Allah, sehingga mampu mengantarkan menuju ke dalam keselamatan, kebahagiaan kehidupan, bahagia dalam kehidupan di dunia sampai dengan kehidupan di akhirat. Para jamaah, sebagai penutup, amalan yaumi yang sering saya sampaikan di setiap kesempatan, Rasul memberikan contoh selesai sholat subuh itu adalah membaca surat Al-An'am ayat 1 sampai 3. Hadis itu jelas menunjukkan kepada kita menjadi orang yang sangat beruntung karena dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Man sholal fajru fi jama'ati wa qa'ada musalla wa qara'a salasa fi awwali suratil Al-An'am wa khallallahu sab'ina malakan yusabbihunallah wa yastaghfiruna ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita bisa mengistiqomahkannya. Allah bimbing, Allah turunkan malaikat bagi orang yang rukuk dan sujud melaksanakan sholat subuh, berzikir dan membaca Al-Quran untuk mentadaburi hidupnya hari itu yang dibaca surat Al-An'am ayat 1 sampai 3. Yang kedua, Nabi memberi contoh. Tadi yang kita baca oleh imam kita dibaca surat ke-67, surat Al-Mulk, dan itu adalah dicontohkan Rasulullah untuk mengawali setiap malam-malam, nikmat malam yang disediakan oleh Allah. Ada hadisnya, unzilat alayya suratun wa iya salasuna ayah jumlatan wahidatan wa qala hiya almani'a fil kubur. Kata Rasulullah, telah diturunkan kepadaku satu surat, maksudnya surat Al-Mulk, 30 ayat.
Yang 30 ayat itu istimewa. Kenapa istimewa? Jumlatan wahidatan, diturunkan oleh Allah langsung sekaligus 30 ayat. Dan Rasul dalam sabdanya menyampaikan waqala hiya almani'a fil kubur. Dia adalah menjadi almani'ah. Nama lain dari surat Al-Mulk itu almani'ah. Almani'ah itu artinya yang mencegah. Nama lainnya al-munjiyah. Al-munjiyah itu artinya yang menyelamatkan, yang mencegah dari dahsyatnya azab siksa kubur dan yang menyelamatkan dari dahsyatnya azab siksa di neraka. Mudah-mudahan ini menjadi amalan istiqomah kita sebagaimana yang dicontohkan dan disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian apa yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Marilah kita tutup majelis ini dengan membaca doa Sayyidul Istighfar. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa dan kesalahan kita. Allah memberikan bimbingan, Allah memberikan petunjuknya kepada kita semua, menyelamatkan dan membahagiakan kehidupan kita semua dalam kebahagiaan kehidupan di dunia sampai dengan kehidupan di akhirat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis aslih li sa'ni kullahu wa la taqilni ila nafsi tarfat 'aini rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.